Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cantika dengan NIM F1C420019. Di sini saya berperan sebagai notulensi. Kemudian ada dua rekan saya, ada Saudari Hanifatia Kise dengan NIM F1C420027. Kemudian ada Anissa Juliana dengan NIM F1C420026. Di sini kami akan membahas dengan tema genetika populasi dengan bahasan genetika konservasi genetik. Dipersilahkan kepada Saudari Hani dan Anissa untuk memulai. Oh, Baik. baik. Oke, mungkin dari saya duluan ya. Untuk bahasan hari ini kita itu mengenai tentang genetika konservasi hewan liar. Adapun isu-isu yang sudah dijelaskan pada slide yang telah diberikan itu yang ingin saya tanyakan kepada Saudari Anissa Juliana mengenai bisakah Saudari menjelaskan bagaimana maksud dari recovery populasi kecil dengan variasi genetik rendah? Oke, baik. Terima kasih Saudari Hani. Jadi untuk pertanyaannya tadi, apakah saya bisa menjelaskan tentang recovery populasi kecil dengan variasi genetik yang rendah? Jadi begini Saudari, menurut pendekatan pemahaman yang saya pahami, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kenapa terjadinya variasi genetik yang rendah. Nah, variasi genetik yang rendah itu biasanya terjadi ketika mereka itu berasal dari indukan yang sama. Seperti contoh, seperti contoh ini, antara saya dan adik saya itu kami memiliki variasi genetik yang mirip, itu karena kami berasal dari indukan sama. Nah, bagaimana cara untuk merecovery atau memperbaiki populasi tersebut? Salah satunya adalah kita dapat memberikan populasi atau individu-individu baru yang akan dinikahkan dengan populasi yang ada. Seperti misalnya kita menikahkan antara saudari A yang berasal dari Pulau Sumatera dengan saudara B yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kenapa hal tersebut cukup dianjurkan? Karena pernikahan dengan variasi genetik yang cukup berbeda akan menghasilkan variasi genetik baru, sehingga hal tersebut dapat mendorong adanya variasi genetik yang baru terhadap suatu populasi tersebut. Begitu, Saudari Hani. Oke, mungkin yang saya tangkap itu adalah memasukkan populasi lain. Jadi misalkan ada populasi A dikawinkan dengan populasi B, artinya kan mereka memiliki artinya kan mereka akan terjadi perkawinan nih, sehingga awalnya mungkin variasi genetik mereka rendah, yang akhirnya mereka ketemu dengan variasi genetik yang lain itu akan merecovery atau menambah variasi genetik begitu kurang lebih Saudari. Variasi genetik yang baru. Okay. Benar, terima kasih. Benar, Saudari Hani. Saya merasa juga begitu sih. Dan itu mungkin juga alasan kenapa salah satunya kita tidak boleh menikah misalkan sesama itu ya, sesama saudara atau bagaimana ya. Karena juga sesama saudara itu kan artinya variasi genetik kita sama kan. Ya, makanya kita harus melihat, kita harus menyilangkan dengan genetik yang lain gitu. Benar, menurut menanggapi masalah pernikahan antar saudara yang Anda sebutkan tadi, mengapa tidak dianjurkan untuk menikah saudara? Karena biasanya kita tuh kan memiliki beberapa sifat genetik yang sama. Nah, ketika kita misalnya menikah antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, apalagi mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat, itu tuh bisa menimbulkan cacatan pada keturunan selanjutnya. Karena variasi genetik yang sama bertemu dengan variasi genetik yang sama itu biasanya tidak akan berujung dengan baik gitu. Seperti itu, Saudari. Oke. Saya juga setuju dengan Saudari Anissa. Baik. Sebenarnya mengenai isu yang tadi, ada satu yang cukup mengganjal dan ingin saya tanyakan kepada Saudari Hani itu adalah bagaimana caranya memanajemen populasi yang terfragmentasi.
Oke. Apakah dari Hani bisa memberikan tanggapan? Oke, sebentar saya lihat dulu. Manajemen populasi Populasi yang terfragmentasi. Oke. Kan kalau kita lihat dulu nih ya, terfragmentasi itu artinya kita itu terpecah belah begitu ya, kurang lebih maksudnya, atau terbagi-bagi. Artinya manajemen populasi yang terfragmentasi ini kan, populasi ini kan kumpulan individu yang sama nih, artinya itu kan lebih dari satu lah ya, banyak gitu. Nah, bagaimana cara kita memanage populasi yang banyak itu, yang maksudnya yang terfragmentasi atau yang terpisah-pisah. Nah, disitulah gunanya ilmu manajemen populasi. Intinya itu bagaimana cara kita untuk memanage suatu populasi yang terpisah-pisah begitu. Menurut saya begitu. Kalau misalkan dari tanggapan Saudari Anissa sendiri bagaimana? Mungkin ada pendekatan yang saya cukup pahami. Sebelumnya izin meluruskan pendapat dari Saudari Hani tadi. Benar yang Anda katakan bahwa fragmentasi itu merupakan terbelah. Tapi ada salah satu contoh fragmentasi itu kan merupakan pembelahan yang dilakukan oleh suatu individu untuk meneruskan individunya. Salah satu contohnya itu dapat kita temukan pada planaria, cacing planaria, atau misalnya pada bakteri. Di mana mereka akan melakukan pembelahan diri, misalnya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, hal-hal seperti itu. Nah, mungkin manajemen yang bisa kita lakukan terhadap populasi-populasi tersebut ini mungkin begini sih, lebih seperti kita melihat seberapa cepatnya perkembangan mereka sehingga kita dapat Mengatur lah. memanage gitu, ya benar, bagaimana kita mengatur seperti misalnya agar tidak terjadinya peledakan populasi, atau misalnya yang peledakan populasi itu kan dapat mengganggu kestabilan ekosistem kan tentunya. Jadi mungkin dengan kita melihat bagaimana daur hidup mereka, atau misalnya kita melihat bagaimana cara berapa lama waktu mereka untuk melakukan fragmentasi, kita bisa mengatur atau menekankan sehingga tidak terjadinya kebocoran atau permasalahan dari fragmentasi tersebut. Maksudnya mungkin lebih ke ketimpangan populasi. Jadi misalkan populasi A lebih banyak daripada populasi B. Nah, disitulah gunanya mengatur sebuah populasi yang terpisah-pisah menjadi lebih satu atau lebih mudah untuk diatur begitu. Benar Saudari Hani. Saya juga setuju dengan pendapat Saudari Anissa. Lalu saya ingin bertanya mengenai bagaimana menurut Saudari Anissa tentang permasalahan taksonomi hewan liar yang belum terselesaikan dengan jelas. Oke, baik. Membicarakan tentang taksonomi, sebenarnya taksonomi ini kan merupakan ilmu yang cukup luas cakupannya, apalagi terhadap hewan-hewan liar. Seperti contoh di alam, untuk saat ini dalam beberapa kelas hewan saja seperti mamalia, kita tentunya belum bisa mengidentifikasi semua hewan-hewan tersebut, sehingga untuk menyusun sistem taksonnya itu tuh tidak bisa dilakukan dengan 100% tepat gitu, karena kita belum mengetahui tentang, misal seperti ini, untuk menyusun suatu taksonomi kita perlu membedakan antara morfologinya. Lalu setelah kita melihat morfologinya, bisa kita lihat dari fisiologinya. Setelah dari fisiologinya, kita juga bisa melihat dari genetiknya. Karena kan antara beberapa spesies itu misalnya terjadi kesamaan di morfologi, tapi terjadi perbedaan ketika di genetik, sehingga ketika Anda ingin menyusun sistem taksonnya, itu juga perlu diperhatikan selain dari morfologi dan fisiologi itu dari genetiknya. Misalnya antara individu A dan individu B, mereka itu memiliki morfologi dan fisiologis yang sama, tetapi hal yang membedakan mereka sehingga mereka ditempatkan dalam subspesies yang berbeda itu karena berdasarkan genetiknya. Misalnya seperti ini, contoh pada zaman dahulu itu orang-orang mengenal harimau sebagai Panthera tigris. Sementara setelah dilakukan penelusuran lebih dalam lagi berdasarkan genetik dan sebagainya, ditemukan lagi bahwa dari Panthera tigris itu ditemukan lagi subspesies Panthera tigris sumatrae, lalu Panthera tigris java, dan Panthera tigris untuk yang di Bali. Sehingga dari hal tersebut dapat kita simpulkan, selain melihat dari bentuk morfologi dan
fisiologisnya untuk membuat taksonomi suatu populasi itu kita memerlukan dari segi genetiknya. Terus lagi permasalahan taksonomi hewan liar mutu sekar itu, hal tersebut saya anggap wajar ya, karena pertama hewan liar itu kita tidak tahu apa yang terjadi sama mereka di alam kan. Bisa saja terjadi genetic drift pada populasi mereka, atau misalnya terjadi pernikahan di luar populasi sehingga terjadinya pembelokan genetik terhadap suatu populasi tersebut. Jadi untuk menanggulangi tentang permasalahan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan penelitian yang rutin gitu, semacam kayak mungkin lebih sering untuk mencari hewan-hewan yang belum terdaftar di sistem taksonomi tersebut. Begitu Saudari Hani. Dan juga yang perlu kita ketahui itu bahwa sebenarnya ekosistem itu juga mempengaruhi dari genetik itu sendiri. Kan misalkan tadi yang sudah Saudari bilang kan yang Panthera tigris. Misalkan harimau Sumatera sama harimau Jawa pasti berbeda kan. Walaupun dari segi morfologinya mungkin ya sama-sama harimau lah, belang-belang kan, pasti mirip kan. Tapi ya ekosistem mereka itu kan jadi berbeda. Nah, otomatis dari ekosistem mereka itu juga bisa mempengaruhi genetik mereka yang berbeda, begitu kan? Nah, dan juga memang bagaimana sih cara kita itu bisa mempelajari mempelajari atau membahas tentang permasalahan taksonomi tersebut ya memang dengan para pakar atau peneliti di bidangnya masing-masing itu mereka langsung terjun ke lapangan. Nah, mereka itu akan melihat ternyata di daerah ini ciri khas dari misalkan harimau nih, ciri khas dari harimaunya seperti ini. Nah, ciri khas dari harimau dia yang di tempat lain seperti ini. Jadi kan mereka punya dua perbedaan nih. Nah, jadi dua perbedaan itulah yang akan menjadi sebuah isu tentang perbedaan dari taksonomi mereka berdua tersebut begitu. Benar, Saudari Hani, saya setuju dengan pendapat Anda. Dan satu lagi berdasarkan dari isu yang terdapat pada PPT yang Ibu berikan, di sana disebutkan tentang usaha peningkatan ukuran populasi. Menurut Saudari Hani, apakah ada cara-cara terbaik untuk peningkatan ukuran populasi? Apalagi yang seperti kita ketahui sekarang kan di alam itu kan banyak populasi-populasi hewan itu yang mengalami kepunahan atau mendekati kepunahan. Apakah Saudari Hani bisa memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut? Oke, usaha peningkatan ukuran populasi. Nah, mungkin begini ya, kalau kita bayangkan itu, lagi-lagi kita coba bayangkan kepada hewan-hewan atau makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang memang istilahnya spesiesnya itu terancam punah. Nah, disinilah kita mengenai yang namanya in situ dan ex situ. Jadi, pengendalian secara in situ itu secara dari dalamnya, atau misalkan seperti pembuatan hutan lindung, pokoknya itu memang benar-benar dari alam. Nah, sedangkan ex situ itu kan bukan penjagaan lah, maksudnya pemeliharaan dari luar seperti pembuatan kebun binatang begitu. Nah, itu salah satu contoh dari usaha peningkatan ukuran populasi. Dan juga cara lainnya itu mungkin kalau kita sering lihat itu kan ada penangkaran. Nah, penangkaran itu salah satu cara untuk salah satu cara dari pakar atau peneliti itu untuk mengkonservasi para hewan dan tumbuhan yang memang istilahnya spesiesnya itu terancam punah. Begitu menurut saya. Kalau menurut Saudari Anissa bagaimana? Saya setuju sih dengan pendapat dari Saudari Hani, karena untuk usaha peningkatan itu kan dapat dilakukan secara in situ, di mana usaha peningkatan populasi tersebut dilakukan di dalam habitat dari hewan atau tumbuhan tersebut, lalu dapat dilakukan secara ex situ, di mana peningkatan populasi ini dapat dilakukan di luar dari habitat hewan tersebut. Untuk poin-poin yang Anda jelaskan, saya juga sangat setuju. Terima kasih atas pendapatnya Saudari Hani. Ya. Mungkin dari saya segitu dulu, Saudari Suci. Baik, Saudari Hani, apa sudah cukup diskusinya? Dari saya juga sudah cukup, Saudari.
Oke, saya kembalikan kepada Saudari Suci. Mungkin Saudari Suci bisa menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini. Baiklah, di sini pokok bahasan kita ada 4, yaitu ada recovery populasi kecil dengan variasi genetik yang rendah, kemudian ada manajemen populasi yang terfragmentasi, kemudian ada taksonomi hewan liar yang belum terselesaikan dengan jelas, kemudian ada usaha peningkatan ukuran populasi. Nah, di sini untuk recovery populasi kecil dengan variasi genetik yang rendah ini, itu contohnya adalah pernikahan antar saudara atau dari indukan yang sama, di mana variasi genetiknya itu sama dan jika terjadi perkawinan akan menimbulkan kecacatan. Nah, kemudian ada manajemen populasi, di mana fragmentasi itu sendiri merupakan terbagi-bagi atau terpecah. Kemudian untuk contohnya sendiri itu ada planaria, di mana planaria ini kan dia cepat perkembangannya populasinya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk memanajemen populasi planaria tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, taksonomi hewan liar, itu contohnya ada mamalia, di mana mamalia itu contohnya adalah Panthera tigris. Nah, itu kan dia dari itu kan dia ada spesies-spesies yang lainnya, ada subspesiesnya. Kemudian itu kan dia dari dia kan penggolongannya dari individu atau bisa jadi fisiologis yang sama. Terus untuk mentaksonomikannya itu bisa dari penelitian, kemudian ekosistem juga berpengaruh, di mana ekosistem yang berbeda itu juga mempengaruhi genetik. Kemudian ada usaha peningkatan ukuran populasi. Di sini contohnya itu ada hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Pemeliharaannya itu bisa dari in situ dan ex situ. Nah, kemudian untuk pemelihara untuk contoh lain itu penangkaran, caranya dengan cara untuk konservasi yang hewan atau tumbuhan yang hampir punah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sendiri simpulkan. Mungkin ada tambahan atau tidak? Cukup. Mungkin akan saya tutup. Baiklah, diskusi kita pada malam hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.